Bovendigul kembali menghadirkan program kampanye dialogis di mana tiap pasangan calon bupati dan wakil bupati Bovendigul diberi ruang melalui corong RRI sebagai media milik bangsa ini untuk menyampaikan visi, misi, dan juga program kerjanya. Kami tekankan bahwa tiap paslon diberikan ruang waktu dan kesempatan yang sama dalam menyampaikan visi, misi, dan program kerjanya. Jika di hari kemarin RRI Bovendigul sudah menghadirkan perwakilan paslon nomor urut 1 untuk menyampaikan visi, misi, dan juga program kerjanya, kesempatan di hari ini, di hari Jumat di pagi ini, kami memberikan ruang kepada paslon nomor urut 2 yakni pasangan calon Yaakob Waremba dan Haji Soeharto untuk menyampaikan visi dan misi dan juga program kerjanya. Dan saat ini pendengar, di hadapan saya sudah ada Bapak Yohanes Takis selaku juru bicara kampanye tim pemenangan pasangan calon bupati dan wakil bupati Bovendigul, Bapak Yaakob Waremba dan Haji Soeharto atau dengan yang biasa disingkat dengan Yesto. Saya langsung sapa beliau. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Baik kabarnya, Pak? Baik. Baik, Pak. Terkait dengan visi misi pasangan Yaakob Waremba dan juga Haji Soeharto atau Yesto ini, visi misinya seperti apa? Mungkin bisa disampaikan kepada pendengar Radio Republik Indonesia. Silakan. Pertama-tama saya menyapa seluruh masyarakat Bovendigul, pada khususnya dan umumnya seluruh warga Indonesia yang kebetulan mendengar siaran ini. Saya sebagai juru kampanye pasangan Yaakob Waremba dan Haji Soeharto dengan nomor urut pasangan nomor 2 dengan Yel Yesto. Pertama-tama kita bersyukur kepada Tuhan atas perkenannya semua kita dalam keadaan sehat. Hari ini saya akan membacakan susunan visi dan misi serta program-program yang akan dicapai dalam pemerintahan 5 tahun ke depan apabila rakyat memberikan kepercayaan penuh kepada pasangan Yaakob Waremba dan Haji Soeharto untuk memimpin daerah ini untuk membawa suatu perubahan yang besar. Adapun visi yang kami susun sebagai berikut, yaitu terwujudnya masyarakat Bovendigul yang cerdas, beriman, produktif, mandiri, sejahtera, dan berdaya saing, mulai dari melalui peningkatan perekonomian dan kualitas sumber daya manusia. Di sini ditekankan bahwa melalui peningkatan ekonomi dan kualitas sumber daya manusia, karena memang itu merupakan suatu kendala yang paling besar di daerah ini. Ketika ketimpangan ekonomi terjadi di mana-mana, masyarakat kita menangis, mengeluh, dan tidak tahu keluhan itu siapa yang harus memperjuangkan untuk menghapus air mata itu. Bapak Yaakob Waremba dan Soeharto bertekad untuk menghilangkan air mata selama ini menjadi air mata kebahagiaan. Oleh karena itu, kami berharap kepada masyarakat, marilah kita bersatu hati, bertekad bersama-sama memerangi ketimpangan-ketimpangan, keadilan sosial yang belum merata dari kota sampai ke pelosok, sehingga masyarakat Bovendigul sekali-sekali juga merasakan suatu perubahan dan kebahagiaan di Kabupaten Bovendigul. Selanjutnya, ada visi merupakan suatu mimpi atau sasaran yang akan dicapai. Salah satunya adalah kesejahteraan masyarakat Bovendigul secara menyeluruh, tanpa melihat siapa dia, tetapi secara keseluruhan siapapun yang tinggal di Kabupaten Bovendigul. Visi merupakan suatu mimpi atau tujuan yang harus dicapai dan akan ditempuh dalam langkah-langkah yang disebut misi. Untuk mencapai misi itu, kami menyusun ada 5 langkah utama, yaitu pertama, misi pertama yaitu penataan dan penguatan aparatur pemerintah
selama ini banyak teman-teman atau masyarakat mengeluh karena memang orang yang menduduki suatu tempat di suatu instansi kurang memahami tentang apa dan tupoksi apa yang sebenarnya harus dikerjakan, karena disiplin ilmu yang dia miliki tidak sama dengan jabatan yang dia pegang. Inilah barisan Yesto akan merubah itu, menempatkan seseorang pada porsi yang sesuai dengan disiplin ilmu, keterampilan dan kemampuan yang dia miliki, sehingga dia bisa mengembangkan pengetahuannya di bidangnya, di seksinya atau di dinasnya untuk membangun daerah ini sesuai dengan disiplin ilmu yang dia kuasai. Misi yang kedua yaitu jaminan pendidikan kesehatan yang adil dan merata. Yang disebut adil dan merata di sini adalah tidak memilih, tidak memilah, dan tidak pandang bulu. Mungkin saja ada anak-anak kita yang pintar di pelosok yang sulit terjangkau, tetapi itu terlewatkan saja, tidak diberikan kesempatan yang adil untuk mengembangkan diri, untuk menambah sumber daya pengetahuan SDM-nya, dan kita tidak jangkau untuk mendapatkan keterampilan yang benar. Inilah Yesto hadir melalui pemerintahan Jakob Uremba bersama dengan Haji Soeharto. Kemudian kesehatan. Pemerintah akan mengembangkan atau memperkuat kesehatan di pelosok-pelosok. Karena berbicara tentang kesehatan berarti nyawa. Ada juga tentang pertumbuhan yang stunting misalnya, atau adanya gizi-gizi buruk yang terlalu banyak di kampung-kampung. Di sinilah Jakob Uremba hadir untuk membuat perubahan, meningkatkan pelayanan yang signifikan di kampung-kampung yang terjauh, terisolir, dan tertinggal, atau biasa disebut dengan 3T. Oleh karena itu, kami berharap dukungan dari masyarakat untuk memenuhi penderitaan yang selama ini ditanggung sendiri oleh masyarakat di pelosok-pelosok. Kita akan bersama-sama mengucapkannya. Ketiga, mewujudkan masyarakat tertib hukum, pelestarian budaya serta keharmonisan sosial dan agama. Tertib hukum di sini sudah bukan lagi cerita, tetapi menjadi suatu kenyataan bahwa di dalam tanah merah ini kita mau kemana saja sudah dihantui dengan kewas-wasan atau ketakutan-ketakutan. Di mana-mana, sudut-sudut, bahkan di tengah jalan ada yang tidur mabok misalnya, entah itu narkoba, apakah itu juga alkohol atau biasa disebut miras. Apabila ini terlalu banyak terjadi, maka ketertiban dan keamanan di dalam suatu tempat tidak akan terjamin. Oleh karena itu, Yesto bersama masyarakat akan memberikan suatu penegakan hukum apabila ada yang melakukan pelanggaran yang mengganggu Kamtibmas, dengan melalui pembinaan-pembinaan bersama dengan aparat penegak hukum dan instansi-instansi sosial lainnya yang bisa memberikan pengertian dan pemahaman kepada anak-anak kita atau saudara-saudara kita yang sering mengonsumsi narkoba dan minuman keras. Kedua, ketimpangan sosial, kestabilan sosial, toleransi terhadap agama, suku, dan kelompok-kelompok lain, kita harus juga menjaganya. Biarlah Bovendigul ini tetap menjadi surga kecil di tanah Papua. Selanjutnya, kebudayaan juga itu
banyak anak-anak kita sampai hari ini sudah tidak mengerti bahasa daerahnya sendiri. Dan itu Yesto merasa bahwa kita sudah gagal mempertahankan budaya 5 suku besar yang ada di Bovendigul sebagai suatu kekuatan yang besar, suatu kebanggaan dan kekayaan Bovendigul adalah 5 suku besar. Pemerintahan Yakob Suharto ke depan akan memperhatikan, akan membangun suatu tempat budaya di mana di situ akan dibangun rumah adat masing-masing sesuai dengan aslinya dari 5 suku besar ini. Dan kita akan membuat suatu regulasi, anak-anak kita setiap hari Jumat belajar tentang budaya, kebudayaan, dan barang-barang aksesoris lainnya, bahkan mempelajari peninggalan-peninggalan yang nenek moyang kita tinggalkan pada zaman dahulu kala. Di situ juga anak-anak akan diajar mengenai kebudayaan dan cara membuat kerajinan tangan semua. Di situ juga akan dibuat suatu gedung untuk pentas-pentas budaya, setiap budaya yang ada, dan akan dipusatkan juga tempat menjadi suatu pertemuan. Dipusatkan di situ akan menjadi suatu pendapatan daerah, suatu juga pendapatan bagi masyarakat 5 suku besar itu. Selain kegiatan 5 suku besar itu, pemerintah juga akan melakukan rapat-rapat atau pertemuan baik di dalam kabupaten maupun yang dari luar kabupaten, dipusatkan di situ. Natal atau ibadah-ibadah keagamaan lainnya dipusatkan di situ, sehingga gedung itu bisa menjadi sumber pendapatan daerah dan masyarakat ke-5 suku besar. Kita juga akan berusaha setiap tamu yang datang, baik itu kunjungan dinas, kunjungan instansi-instansi terkait, diharapkan mengantar tamunya ke tempat taman budaya ini dan dijelaskan bahwa inilah suku 5, suku 1, suku 2 sampai 5 suku besar ini. Mereka paham. Mereka juga membawa oleh-oleh khas Bovendigul, misalnya kuliner atau cemilan-cemilan, makanan ringan, dan membawa juga oleh-oleh kerajinan tangan yang dibikin oleh ke-5 suku besar ini. Ini yang belum terjadi. Lini ini akan di-backup langsung oleh Dinas Pariwisata supaya daerah ini semakin bagus, semakin terkenal, dan semakin dikenal orang lain. Suatu simbol daerah adalah kebudayaan dan budaya, dan itu sampai hari ini belum kita lihat. Inilah tujuan salah satu daripada visi dan misi Yakob Rembagesan Suharto untuk meningkatkan dan melestarikan kebudayaan 5 suku besar di Kabupaten Bovendigul. Misi yang keempat yaitu membangun infrastruktur, baik infrastruktur keras dan infrastruktur lunak, sehingga aksesibilitas dan konektivitas itu dapat terkait, dapat terhubung. Pelayanan-pelayanan melalui perangkat infrastruktur lunak juga dapat terpenuhi, misalnya di kesehatan, ekonomi, dan pendidikan. Di samping infrastruktur keras tadi, yaitu jalan, jembatan, pelabuhan, dan bandara. Kemudian yang terakhir adalah misi pembangunan perekonomian yang
tumpu pada sektor strategi dan potensi daerah. Kita semua tahu bahwa Kabupaten Bovendigul sangat berpotensi untuk pengembangan tanaman keras. Tanaman keras yang dimaksud di sini adalah karet, kopi, kakao, vanili, dan lada. Semua ini termasuk dalam golongan emas hijau. Masyarakat selama ini menangis menjerit karena tidak punya uang, karena tidak punya apa-apa untuk makan, beli makanan, untuk ke kios, beli baju dan kebutuhan anak-anak sekolah, karena memang pemerintah belum maksimal untuk menyiapkan sumber-sumber pendapatan petani. Di sinilah Yaakob Beremba bersama Soeharto akan sangat memprioritaskan peningkatan ekonomi masyarakat melalui ekonomi kerakyatan, di mana masyarakat itu sendiri punya tanah, masyarakat itu sendiri yang merencanakan, masyarakat itu sendiri yang mengelola, memelihara, panen, menjual dan menggunakannya, dengan tetap memperhatikan lingkungan untuk dilestarikan. Jadi masyarakat tidak akan sembarang membongkar hutan, membakar, menggunakan racun-racun kimia. Itu tidak dibenarkan karena akan mengganggu ekosistem lingkungan, akan berdampak terhadap kesehatan masyarakat, pengguna, dan kemudian mutu dari hasil perkebunan tidak memenuhi juga syarat standar untuk ekspor apabila tanaman-tanaman kita selalu menggunakan zat-zat kimia seperti pestisida anorganik. Nah, oleh karena itu, kedepannya pemerintahan Yakobus Soeharto akan menerapkan penggunaan pupuk-pupuk organik, pestisida organik, herbisida organik, fungisida organik, dan semua hasilnya juga menjadi tanaman organik yang tidak berdampak residu terhadap kesehatan. Residu itu artinya racun yang terkandung di dalam tanaman itu sendiri. Pemerintah akan mengembangkan seluas-luasnya perkebunan. Di mana-mana setiap kampung akan dibangun perkebunan dan akan diberikan pendampingan biaya pemeliharaan tanaman itu sendiri, mulai dari buka lahan, pemeliharaan sampai siap panen. Itu diberikan dana pendampingan melalui dana-dana otsus yang menjadi mimpi masyarakat pada umumnya di daerah. Biarlah masyarakat itu sendiri merasakan uang otsus melalui hasil kerjanya sendiri. Apa yang tersirat di dalam program Yesto ini, yaitu apabila masyarakat mengerjakan kebunnya rutin 5 tahun, 3 tahun saja, maka tahun keempat daerah ini akan menjadi penghasil produksi perkebunan terbesar di Papua. Bukan saja Papua Selatan, tetapi kita berharap sepenuhnya bahwa kita akan menjadi penghasil perkebunan terbesar di Papua. Bahkan kita berharap Kabupaten Bovendigul menjadi percontohan untuk penghasil perkebunan terbesar. Saya sampaikan kepada masyarakat bahwa karet dunia itu sudah mau habis di mana-mana, dan Bovendigul ini adalah punya tanah yang paling cocok. Mulai dari zaman Belanda sampai hari ini, karetlah yang terbaik di daerah ini. Suatu saat karet dunia akan memiliki kenaikan harga yang tinggi. Disinilah Bovendigul menjadi penghasil karet terbesar. Begitu juga tanaman kakao hari ini sudah di atas 160.000 lebih sampai 180 per kilogram. Tapi Bovendigul tidak menyediakan ini. Inilah Yesto akan bersedia
untuk membuka itu, sehingga di mana-mana, di kampung-kampung mana saja ada yang tidak cocok karet, disitulah kita buka perkebunan lainnya. Dan kita akan sinergikan juga supaya masyarakat bisa memperoleh uang bukan hanya dari karet, bukan hanya dari kopi dan kakao, tetapi diusahakan menjadi tanaman campuran yang biasa disebut menjadi mixed farming atau interplanting, artinya tanaman-tanaman selah di dalam tanaman perkebunan itu, sehingga semua tanah, sejengkal tanah pun akan memberikan hasil untuk masyarakat kita. Maka disinilah yang disebut masyarakat sejahtera. Masyarakat tidak pernah berpikir bahwa saya akan menjadi tuan di tanah sendiri. Masyarakat tidak pernah berpikir bahwa saya akan menjadi orang tua pejabat, orang tua pilot, orang tua tentara dan polri. Itu masyarakat tidak pernah pikirkan sampai hari ini. Karena dia melihat siapa dia, tidak punya apa-apa. Disinilah kehadiran Yesto, kehadiran Yakob, Weremba dan Suharto akan membuat masyarakat itu tuan di negeri sendiri, tuan di dusun sendiri. Mungkin ada saudara kita bertanya-tanya, tidak mungkin kami bisa jadi tuan di tanah sendiri. Saya katakan, jangan kita putuskan talenta yang Tuhan sudah berikan sama kita. Dan kita dilahirkan semua sama di hadapan Tuhan untuk mendapatkan kesuksesan yang sama. Saya kasih contoh Bapak, misalnya seorang petani menanam 2 hektar kakao, karet atau kopi, apalagi padi. Ketika tanaman itu sudah berproduksi, niscaya atau pasti mereka tidak bisa mengerjakan untuk proses panen, tidak bisa karena saking banyaknya berbuah. Disinilah orang Papua menjadi bos. Dia bisa menyuruh atau memberikan gaji, memberikan upah dengan barter-barter produksi, sehingga sudah mulai nampak bahwa ternyata Papua bisa jadi tuan, bisa jadi bos, bahkan bisa menulis notanya. Hari kerja, program unggulan apa yang akan dilakukan oleh Paslon Yesto ini, dan dampak apa yang akan dirasakan dari masyarakat jika Paslon Yesto terpilih menjadi bupati dan wakil bupati? Silakan. Program pertama 100 hari kerja kita akan tempuh melalui bagaimana karet itu bisa jadi uang. Kami akan berusaha ketika masuk bulan pertama, kami akan mencari pengusaha yang bonafit, yang mempunyai standar tinggi. Kami akan kerjasama untuk memberi karet dari Kabupaten Bovendigul. Kita akan berusaha mengcover seluruh karet-karet yang ada di Papua Selatan itu dipusatkan di Bovendigul ini sebagai sentra karet. Ya, karena salah satu daripada Animha itu adalah komunitas karet. Jadi karet yang ada di Muti, di Badai, di Kepi itu semua dipusatkan di sini. Karet-karet yang ada semua, baik yang kita budidayakan maupun yang masih tumbuh liar di hutan itu, kita sarankan untuk disarang. Yang menjadi kendala selama ini adalah kualitas atau mutu karet yang dikelola oleh masyarakat sendiri selama ini tidak memenuhi standar ekspor atau standar mutu untuk masuk dalam industri. Misalnya kotor, bisa juga warna buram, ada juga kandungan airnya masih tinggi, elastisitasnya misalnya terlalu tebal dan ditumbuhi oleh jamur. Pemerintah Yesto ke depan, Yakob Weremba, berusaha untuk bagaimana caranya karet itu hari ini disadap, hari ini jadi uang. Tidak melalui proses-proses pembekuan, tidak melalui proses pembentukan sit halus dan sit kasar atau biasa disebut pembatikan, dicuci, diangin-anginkan, diasapi. Itu makan waktu sekitar 10 hari. Kalau 10 hari dikalkulasi satu orang dengan pengeluaran 100.000,
maka seolah-olah untuk mencapai 10 hari ini mendapatkan satu seat itu butuh waktu 10 hari. Kalau 10 hari kali 100 rupiah berarti 1 juta. Kenapa kita tidak bisa 10 hari itu menjadi 1 hari bisa jadi uang melalui penjualan lam latex atau karet beku saja? Inilah pemerintah akan hadir membuat suatu MOU kerjasama yang baik sehingga karet atau lam latex yang ada di Kabupaten Bovendigul dapat terbeli setiap hari. Oke, baik Bapak. Kita sudah ada di penghujung perjumpaan dalam kesempatan program dialog GIS, maksud kami program kampanye dialogis dari Bovendigul, di mana ini menyediakan ruang setiap pasangan calon untuk menyampaikan visi misi dan juga program kerja. Yang terakhir Pak, apa yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat dan juga paslon lainnya, silakan. Kepada seluruh masyarakat yang tim Yesko cintai, marilah kita bersatu hati membangun daerah ini dengan penuh kedamaian, penuh keharmonisan dan toleransi yang tinggi. Begitu pula jangan kita di antara 4 pasangan ini jangan sampai kita menjadi bersinggungan. Marilah kita memberikan contoh yang terbaik sehingga masyarakat bisa menilai bahwa pasangan ini layak untuk melindungi kami ke depan. Masyarakat yang ada jangan kita tergiur dengan janji kalau ada yang janji. Tapi kami di sini tidak memberikan suatu janji, hanya menyediakan suatu program yang kita harus capai bersama-sama. Khususnya juga tim Yesko menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada pimpinan RRI bersama grup RRI atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyapa masyarakat sekaligus memberikan pemahaman program yang betul-betul pro-rakyat. Terima kasih. Baik pendengar, demikian bincang singkat kita di pagi hari ini dengan Bapak Yohanes Take selaku tim pemenangan dari paslon nomor urut 2 yakni Yakob Warimba dan Haji Soeharto. Semoga bincang pada kesempatan pagi ini mencerahkan Anda tentang apa visi misi dan program kerja tiap paslon, dan khususnya di hari ini paslon nomor urut 2 yakni Yakob Warimba dan Haji Soeharto. Kembali kami tekankan bahwa RRI memberikan ruang yang sama untuk tiap paslon untuk menyampaikan visi dan misi dan juga program kerjanya melalui corong RRI sebagai media milik bangsa ini. Akhir kata, jangan lupa salurkan hak suara Anda di TPS 27 November mendatang. Saya Imam Komarudin, selamat pagi.